Hai, selamat pagi anak-anak Miss kelas 1. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Sebelumnya Miss mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah berliterasi hari ini. Dan sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu di rumah kita masing-masing ya, anak-anak Miss kelas 1. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Jesus Christ, we want to start class. Please bless us and our teacher. Thank you Jesus. Amen. Baik, anak-anak Miss, kamu sudah berdoa, dan sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu dengan tema 8 peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam, pembelajaran kelima. Sebelum kita masuk ke mata pelajarannya, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa menunjukkan kosakata tentang peristiwa malam hari dengan tepat. Dan yang kedua, siswa mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan saat malam hari dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa menentukan kosakata yang tepat untuk peristiwa malam hari dengan tepat berdasarkan memasangkan gambar. Dan yang keempat, siswa menentukan panjang benda-benda yang digunakan untuk peristiwa malam hari dengan satuan tidak baku secara benar. Dan yang kelima, siswa mengurutkan hasil ukuran panjang benda dengan istilah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan secara benar dengan cara mengamati ukuran panjang benda. Dan yang terakhir yaitu siswa mengurutkan gambar sesuai hasil pengukuran panjang dengan tepat berdasarkan kegiatan menggunting dan menempel. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dan matematika ya. Kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Malam ini langit terlihat lebih terang. Siti berkumpul bersama keluarga di rumah. Siti memandang langit dari jendela. Bulan sabit menyinari langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di langit. Langit malam ini terlihat lebih indah. Siti mengajak ibu bernyanyi lagu Bintang Kecil. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya kita sudah pernah juga menyanyikan lagu Bintang Kecil di pembelajaran sebelumnya ya, atau di tema 7, di tema sebelumnya ya nak ya, sebelum memulai pembelajaran, karena kita selalu memulai dengan kegiatan bernyanyi. Nah, sekarang kita akan bernyanyi kembali dengan judul lagu Bintang Kecil, ciptaan dari Pak Daljono. Kamu bisa mengikutinya di rumah ya. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Terima kasih anak-anak Miss yang sudah bernyanyi bersama Miss. Nah, berhubung tadi lagu yang sudah kita nyanyikan, nah dari judul lagu tersebut terdapat bintang kecil. Bintang kecil munculnya pada saat kapan? Kamu benar sekali.
sekali. Bintang kecil itu munculnya pada saat malam hari. Pada saat malam hari yang muncul adalah bulan dan bintang. Nah, seperti ini juga terdapat gambar berseri. Di sini terdapat 4 gambar yang nantinya akan kita ceritakan dari masing-masing gambar. Nah, hasil cerita gambar pertama yaitu adalah Siti melihat keluar jendela terdapat bulan dan bintang yang bersinar pada saat malam hari. Dan gambar yang kedua, Siti melakukan makan malam bersama ayah dan ibu dengan penuh gembira. Dan yang ketiga, setelah selesai makan malam, Siti melanjutkan aktivitasnya dengan belajar yang ditemani oleh ibu. Dan gambar yang keempat, setelah Siti sudah melakukan semua aktivitasnya pada saat malam hari, Siti juga tidak lupa untuk beristirahat. Nah, sebelum Siti beristirahat, Siti melakukan doa dulu supaya tetap terlindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya untuk berikutnya. Nah, anak-anak Miss, dari gambar tersebut coba kamu tuliskan hasil dari cerita gambar tersebut di buku tulis kamu ya, atau di buku latihan kamu. Dan anak-anak Miss kelas 1, jangan lupa kamu menulisnya dengan rapi ya. Nah, setelah kamu sudah selesai menuliskan cerita dari masing-masing gambar, kita akan melihat di sini ada berbagai benda yang akan diceritakan dari ciri-ciri benda tersebut. Kita di sini akan memasangkan dengan cara menarik garis ya. Kita memasangkan dari kotak yang tersedia ke benda yang cocok berdasarkan ciri-ciri yang akan diceritakan nantinya. Nah, untuk kotak yang pertama yaitu terdapat bentukku bulat. Aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Nah, siapakah aku? Ayo, kira-kira siapa ya? Kalau bentuknya bulat dan terdapat pada malam hari, yaitu seperti yang tadi sudah Miss katakan, terdapat bulan dan bintang. Tapi bentuknya bulat itu berarti siapa ya? Nah, di sini kalau bulat berarti dia berbentuk bendanya itu adalah bulan. Ya, bulan purnama. Nah, di sini kamu bisa menarik garisnya dengan contoh slide di atas ya. Nah, Miss, begitu juga nanti kamu bisa mengerjakannya di buku latihan kamu dengan cara yang sudah Miss contohkan tersebut ya. Nah, untuk kotak yang kedua, bentukku lonjong. Aku terasa empuk menemani kalian saat tidur. Nah, kira-kira kalau berbentuk lonjong itu bendanya apa ya? Nah, kamu bisa tebak sendiri. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Aku berkelap-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Siapakah aku? Ayo, kamu bisa menarikkannya garisnya ya sesuai dengan pasangannya. Dan yang keempat, aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Nah, kamu pasti tahu karena anak-anak Miss kelas 1 sudah pada pintar-pintar.
dan kamu bisa mengerjakannya di buku latihan kamu ya, anak-anak Miss. Nah, untuk berikutnya kita akan melanjutkan dengan mata pelajaran matematika, yaitu mengukur panjang benda dengan alat ukur yang tidak baku atau bisa disebut dengan jengkal tangan. Ya. Di sini Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya. Siti mengukur panjangnya menggunakan jengkal. Ayo lakukan kegiatan seperti Siti. Bandingkanlah panjang benda di kamarmu. Tulis hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Nah, jadi benda-benda yang akan diukur Siti adalah 5 buah benda. Nah, benda yang pertama adalah bantal. Sisi yang diukur apanya? Tepi bantalnya. Dan benda yang kedua ada bantal guling. Dan yang ketiga ada kasur. Dan yang keempat ada meja belajar. Dan yang kelima ada buku gambar. Nah, untuk cara mengukurnya, anak-anak Miss akan memberikan satu contoh agar kamu bisa mengukurnya di rumah kamu masing-masing. Benda yang akan kita ukur adalah bantal. Nah, di samping Miss ini Miss sudah berikan contoh bantal ya. Nah, yang mananya yang diukur? Tepinya, yaitu ujung pada bantal. Nah, ingat, alat ukur yang kita gunakan adalah alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan jengkal tangan. Jengkal itu adalah jari jempol kita ketemu dengan jari kelingking. Nah, jadi dari jari jempol sampai jari kelingking itu adalah satu jengkal. Nah, kita akan mengukurnya bersama-sama ya. Kita akan ukur dari bawah terlebih dahulu. 1 2 3. Nah, terdapat 3 jengkal ya, anak-anak Miss. Nah, bantal yang sudah Miss contohkan ini adalah ukurannya 3 jengkal tangannya Miss. Tapi kita masing-masing orang beda ukurannya ya sayangnya, tergantung tangannya masing-masing. Setiap orang berbeda ukurannya. Bagaimana dengan kamu? Bantal kamu di rumah berapa ukurannya dari jengkalan tangan kamu? Kamu bisa mengukurnya sendiri di rumah kamu masing-masing dengan bantuan dari orang tua kamu. Nah, setelah anak-anak Miss sudah selesai mengukur benda yang sudah kamu ukur tersebut, jangan lupa kamu urutkan hasil pengukuranmu dari yang terkecil sampai nanti yang terbesar. Bisa ya, anak-anak Miss? Nah, kamu bisa mengerjakannya di buku latihan kamu. Setelah sudah mengukur, kita akan berkreasi membuat tangga untuk meraih bintang. Kira-kira siapa ya di sini yang mau untuk meraih bintang? Bintang itu bisa berarti bintang kesuksesan kita loh. Nah, cara membuat tangga untuk meraih bintang tersebut, pertama yaitu susun kotak-kotak di bawah ini. Susun sesuai urutan panjang sisinya. Mulailah dengan hasil terpendek, kemudian lanjutkan hingga hasil terpanjang. Gunting kotak-kotak tersebut lalu tempelkan. Jika sudah tersusun, raihlah bintangmu. Nah, yang pertama kamu sediakan dulu kertas. Nah, kertas nanti kamu bisa mengguntingnya sesuai dengan ukuran dari jengkal kamu masing-masing. Kamu pertama ukur yang 4 jengkal terlebih dahulu, baru 3 jengkal, 2 jengkal, lalu 6 jengkal, 5 jengkal, serta 1 jengkal.
Nah, setelah anak-anak Miss sudah menyediakan kertas dari berbagai ukuran jengkalnya, kamu bisa mengguntingnya, lalu nanti kamu bisa menempelkannya. Nah, nanti menempelkannya kamu bisa seperti contoh tersebut. Kamu tempel dari yang 6 jengkal dulu. 6 jengkal kamu posisikan di bagian paling bawah. Ya. Selanjutnya 5 jengkal. Dan selanjutnya 4 jengkal. Dan selanjutnya 3 jengkal. Dan selanjutnya 2 jengkal. Lalu yang paling atas 1 jengkal. Nah, setelah itu kamu bisa meraih bintang kamu. Kamu bisa mendapatkan bintang kamu. Nah, di sini Siti berkata, aku berhasil meraih bintang. Hore. Siti berhasil loh, sudah meraih bintangnya. Bagaimana dengan kamu? Kamu bisa melakukannya di rumah. Kamu susun terlebih dahulu ukuran dari masing-masing kotak, nanti akan berbentuk seperti tangga, lalu bisa kita raih bintang seperti yang dilakukan oleh Siti. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah kamu sudah meraih bintangnya? Tentu hati kita merasakan senang ya, anak-anak Miss. Nah, baik anak-anak Miss, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu tetap semangat ya untuk belajar hari ini, dan juga tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini adalah kesimpulan pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu peristiwa siang hari adalah peristiwa yang terjadi pada saat siang hari. Nah, contohnya langit cerah ya, atau langit terang. Mengapa? Karena terdapat matahari yang menyinari langit atau menyinari bumi juga. Dan udara juga terasa panas karena terdapat teriknya matahari. Nah, sedangkan peristiwa malam hari adalah peristiwa yang terjadi pada saat malam hari. Nah, contohnya langit berubah menjadi gelap dan terdapat bulan dan bintang yang menyinari langit. Dan udara juga terasa sejuk dan suasana juga menjadi hening. Ya, hening atau juga dalam kesenyapan. Karena dimana pada saat malam hari waktunya kita untuk istirahat. Karena keesokan harinya kita akan memulai aktivitas kita selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan pada mata pelajaran matematika yaitu panjang benda. Panjang benda adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung pada benda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tadi yang seperti sudah kamu lakukan, mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku, yaitu jengkal pada tangan kamu. Baik, anak-anak Miss, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan tetap happy, tetap sehat selalu. Dan Miss tutup dengan doa. Jesus Christ, we want to go home. Please bless us and our teacher. Thank you Jesus. Amen. Terima kasih anak-anak Miss. Salam literasi. Ayo membaca. Yes. Bye-bye. Selamat siang semuanya.